Saya pernah tinggal di negara yang 13 tahun di negara yang 4 musim. 4 musim. Jadi ada musim gugur. Musim gugur terjadi karena nutrisi tidak disalurkan ke ranting. Karena pohonnya harus simpen nutrisi buat musim dingin. 13 kali itu saya ngeliatin, waduh berantakan kotanya. Dan di mana-mana ketika ada musim gugur, kota mengeluarkan uang besar karena harus dibersihin. Licin itu daun-daun. Dan jadi kotor akhirnya. Setelah musim dingin, daunnya itu akan mulai tumbuh lagi karena nutrisinya disalurkan kembali sama pohonnya. Timbullah yang namanya musim semi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa di Mazmur? Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Kenapa daunnya tidak layu? Karena musim boleh berganti. Daun kita nggak akan rontok karena nutrisi dari pohon disalurkan terus melalui hidup kita. Itu sebabnya kita segar terus. Itu maksudnya. Kita segar terus, musim boleh berganti, kita segar. Musim boleh nggak enak, kita tetap segar di dalam Tuhan. Bahkan jadi kesaksian. Kok beda ya kamu ya? Kok matamu beda ya? Kok cara berbicaranya beda ya? Segar soalnya di dalam Tuhan. Karena akses, nutrisinya jalan terus. Nggak akan kekurangan suatu apapun kok. Luar biasa. Daud ini menulis, Mazmur ini nggak main-main. Dia mendapatkan pewahyuan khusus dari sorga. Dan digenapi oleh Yesus. Baru setelah kita mengerti ini, kita ngerti ayat 4. Karena ayat 4 paling mengerikan. Ayat 4 mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya, though I walk through. Jadi aku cuman lewat sebenarnya di dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya apa? The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Daud lagi kasih pewahyuan kepada kita, tenang ya, kamu lagi lewatin lembah bayang-bayang maut, cuman lewat loh, gak berdiam di situ, lewat tok. Terus dia kasih tahu, dinamakan lembah bayang-bayang maut. Kenapa bayangan? Karena bayangan tampaknya selalu lebih besar daripada aslinya. Sama seperti tadi, seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi iblis suka membesar-besarkan masalah, makanya banyak hoax. Kemudian Daud lagi kasih tahu juga sama kita, tenang ya, bayangan gak akan bisa melukai kamu. Gak ada berita bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk, gak ada. Gak ada, bayangan gak bisa melukai dirimu. Terus kemudian dia kasih tahu lagi, maksudnya apa? Kenapa itu lembah bayang-bayang maut? Karena walaupun segelap apapun, kenapa ada bayangan? Berarti ada cahaya di situ. Siapa cahayanya? Ada Tuhan hadir di situ. Berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi kok kecil? Ya itu yang saya sampaikan berkali-kali. Firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Jadi walaupun kecil, berjalan langkah demi langkah gak apa-apa. Karena udah pasti nyampe di tempat dengan aman dan nyaman. Karena jalan sama sumber atas segala sumber. Raja atas segala raja. Walaupun kecil pelitanya, karena Tuhan lagi mengasah iman kita. Tenang, kamu jalan sama saya. Sumber atas segala sumber, raja atas segala raja. Nah gimana kita bisa lakukan ini kalau kita gak masuk dalam perhentian Tuhan, pikiran dan hatinya? Gimana kita bisa mengambil keputusan dengan benar ketika sedang melewati masalah kalau kita nggak hidup di dalam damai di dalam Tuhan? Itu sebabnya ayat yang kedua dan 3 tadi adalah jantung daripada Mazmur 23. Dan ketika kita mengerti ini, dia lanjutkan lagi yang berikutnya. Ini luar biasa, di ayat yang kelima dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bayangkan di depan lawan kita, dia menyediakan hidangan bagi kita. Dia menyediakan hidangan, tamunya cuman kita, cuman saya dan Tuhan. Di depan lawan kita, berarti apa sih? Berarti maksudnya apa? Secara rohani kita bisa berdoa walaupun ada masalah, secara jasmani kita bisa makan selagi ada masalah, gak stres. Kemudian pialaku penuh melimpah, itu bicara soal urapan Tuhan, dikasih urapan Tuhan, dikasih pengertian sama Tuhan. Ini loh, kamu lagi ngelewati ini, kamu dapat pewahyuan ya. Karena apa? Tuhan berbicara kepada orang-orang kebanyakan yang selalu adanya di padang gurun. Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada imam besar di saat itu. Alkitab mengatakan dengan jelas. Imam besar di Bait Allah, tapi Tuhan berbicara kepada Yohanes yang ada di padang gurun.
makin ngelewatin masalah, makin jelas suara Tuhan di situ. Itu Tuhan. Kenapa Lukas, penulis Kisah Rasul adalah Lukas? Kenapa Lukas? Lukas itu dokter, jadi dia detail kalau tulis. Kenapa dia mau memberitahu kepada kita bahwa malaikat itu datang dengan sinar yang luar biasa? Karena dia lagi kasih tahu sama kita, kalau malaikat datang, selalu manusia bangun, manusia terperanjat, manusia takut, sampai selalu malaikat harus menjelaskan dirinya. Jangan takut, aku malaikat membawa pesan dan seterusnya. Jadi mungkin malaikatnya juga udah siap-siap. Melakukan SOP, cek datang. Sinar bersinar dalam ruangan itu. Dia udah nungguin aja, kalau bangun nih pasti ketakutan. Udah siap dengan kata-katanya, udah punya rundown-nya. Apa yang dikatakan? Di ayat yang ke-7 ini, firman Tuhan katakan begini. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Berarti apa? Petrusnya nggak bangun. Berarti Petrus tidur nyenyak. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah perserikatan kemalaikatan. Malaikat hadir, manusianya nggak bangun. Pasti teman-teman yang ngetawain dia, wah kurang sakti kamu. Diam. Itu betul-betul bersinar, manusianya nggak bangun. Alkitab atau Dokter Lukas sedang memberitahu kepada kita, Petrus tidur nyenyak. Apapun ada masalah, saya bisa berdoa Tuhan. Apapun masalah yang saya hadapi, saya bisa makan, saya nggak stres. Kenapa? Karena hidangan disiapkan sama Tuhan di depan lawanku. Karena hatiku masuk dalam perhentian Tuhan, aku tahu yang berperkara siapa. Aku sudah menyerahkan semua kekhawatiranku, serah terima dengan damai sejahtera Tuhan. Dan pada akhirnya, Daud menuliskan ayat yang terakhir ini, dia katakan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aminkan ayat ini. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku.